Dalam benak kita, wanita seringkali dilihat sebagai perwujudan keindahan dan kelembutan. Mereka adalah ibu, saudara, kekasih, dan sahabat yang selalu menghadirkan rasa nyaman dan kasih sayang. Dunia mengenal wanita sebagai makhluk yang penuh cinta, dengan hati yang merangkul segala bentuk kehidupan. Kelembutan mereka, bagai embun di pagi hari, membasahi bumi dengan ketenangan. Dari bibir mereka terlahir kata-kata yang menenangkan. Sentuhan tangan mereka menyembuhkan segala luka, dan dari senyum mereka memancarkan harapan. Di berbagai kebudayaan, wanita dilambangkan sebagai dewi kecantikan, simbol kesuburan, bahkan penjaga keabadian. Dalam sejarah, kita banyak menemukan kisah yang menempatkan wanita sebagai pembawa kedamaian, di mana mereka seringkali menjadi pengingat akan sisi lembut manusia, yang mengajak kita untuk merasakan cinta yang tulus, kebaikan yang murni, dan keindahan. Dari sudut pandang lelaki, wanita kerap dilihat sebagai cahaya dalam gelapnya kehidupan. Begitu anggunnya mereka, hingga rasanya mustahil membayangkan ada sisi lain di balik kelembutan itu. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa wanita adalah penjaga kehidupan. Namun, pernahkah kalian mengetahui bahwa ada satu nama yang merobohkan seluruh bayangan itu? Satu sosok yang mematahkan semua stereotip tentang kelembutan wanita, menunjukkan wajah yang begitu kejam hingga mengaburkan batas antara anggun dan buas. Elizabeth Báthory, seorang wanita bangsawan yang lahir di Hungaria pada abad ke-16. Namun dengan kisah hidup yang begitu kelam hingga membuat dunia terdiam. Elizabeth tidak dikenal karena cinta, melainkan teror, yang seakan-akan di tangannya, keindahan berubah menjadi senjata, kelembutan menjadi ilusi, dan kasih sayang berganti dengan penderitaan. Sosoknya adalah antitesis dari segala hal yang selama ini kita anggap sebagai esensi wanita. Elizabeth Báthory dikenal bukan karena kecantikannya, tetapi karena tindakan keji yang dilakukannya. Terlahir dalam kemewahan yang memiliki segalanya, namun ia terobsesi dengan sesuatu yang gelap dan tidak terbayangkan. Ratusan gadis-gadis muda desa menjadi korban atas nafsu sadisnya yang sengaja ia undang ke kastil megahnya hanya untuk disiksa hingga mati. Tindakannya ini bukan karena iri atau cinta yang terkhianati, tetapi Elizabeth menyiksa demi satu tujuan, yaitu darah. Legenda menyebutkan bahwa ia mandi dalam darah gadis-gadis muda untuk mempertahankan kecantikannya. Ritual yang sangat jauh dari gambaran kelembutan yang sering kita asumsikan tentang wanita. Kekejaman Elizabeth tidak hanya terlihat dari jumlah korbannya yang diperkirakan mencapai ratusan, tetapi juga dari cara ia menghabisi nyawa mereka. Dari mutilasi hingga pembakaran, yang melampaui batas-batas moral kemanusiaan. Wanita yang seharusnya menciptakan kehidupan, namun ia justru menjadi pemusnahnya yang seolah menari di atas darah dan penderitaan. Elizabeth Báthory telah mencabik-cabik asumsi dan sisi kelembutan yang selama ini kita anggap melekat pada wanita. Masa muda Elizabeth dihiasi oleh kekejaman yang ia saksikan sejak kecil. Berasal dari keluarga aristokrat yang memiliki kekuasaan absolut. Ayahnya adalah seorang bangsawan, sementara ibunya berasal dari garis keturunan kerajaan Polandia. Lingkungan tempatnya dibesarkan kaya akan intrik politik, kekuasaan, dan ritual gelap. Ada spekulasi bahwa Elizabeth, sejak usia muda telah diperkenalkan pada okultisme dan ritual penyiksaan. Beberapa sejarawan bahkan mencatat bahwa ia menyaksikan eksekusi brutal dan penyiksaan sebagai hiburan. Trauma masa kecil ini mungkin menjadi kunci dari jiwa rusaknya yang kemudian muncul ke permukaan. Kehidupan pernikahan Elizabeth juga dipenuhi sisi kelam. Ia menikah dengan Ferenc Nadasdy, seorang bangsawan dan prajurit Hungaria yang dijuluki pahlawan hitam karena kebrutalannya dalam perang. Suaminya sering bertugas jauh dari rumah, dan pada saat-saat itu, Elizabeth mulai mengeksplorasi sisi sadisnya dengan menyiksa para gadis-gadis di istananya. Bersama beberapa pelayannya, seperti Dorotheus Gentes dan Ilona Jo, ia menciptakan lingkungan penuh kengerian di kastilnya. Gadis-gadis muda diculik, dipukuli, dicambuk, dibakar dengan besi panas, dan direndam dalam air hingga menemui ajal. Pada puncak kegilaannya, Elizabeth tidak hanya menyiksa, tetapi juga menyempurnakan metodenya untuk meraih keabadian. Ia percaya bahwa darah para gadis muda akan memberinya kecantikan yang abadi. Ritual mandi darah ini, meskipun dianggap mitos oleh beberapa sejarawan, tetap melekat dalam ingatan kolektif sejarah tentang sosoknya.
Kisah Elizabeth Bathory pernah diangkat ke layar lebar dalam berbagai adaptasi. Salah satunya adalah film horor psikologis berjudul The Countess yang mengupas kegilaan dan kebrutalannya. Di film ini menyuguhkan adegan-adegan menyeramkan yang menggambarkan ritual sadis Elizabeth, tapi juga dilemparkan ke dalam konflik batinnya. Obsesinya terhadap kecantikan yang membuatnya tak mampu membedakan antara kenyataan dan fantasi. Setelah bertahun-tahun melakukan kekejian, kebrutalan Elizabeth akhirnya tak lagi bisa ditutupi. Karena laporan tentang gadis-gadis yang hilang, perlahan mulai menyebar di seluruh kerajaan. Pada tahun 1610, Raja Matthias II mengirim penyidik Georgi Turzo untuk menangani kasus ini. Setelah penyelidikan yang panjang, Bathory ditangkap di kastilnya, di mana ditemukan jasad-jasad dan korban yang masih hidup dalam kondisi mengenaskan. Sidang Bathory melibatkan lebih dari 300 saksi dan korban, menceritakan bagaimana mereka dipukuli, dibakar, bahkan dipaksa memakan daging sesama korban. Meski terbukti bersalah atas pembantaian yang mengerikan, Elizabeth Bathory tidak dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, ia dihukum penjara seumur hidup di kastilnya sendiri, namun tetap dipastikan jauh dari segala kemewahan. Ia ditempatkan dalam sebuah kamar yang disegel yang hanya menyisakan lubang kecil untuk memasukkan makanan, tanpa keindahan dan kekuasaan yang pernah ia nikmati. Pada tahun 1614, Elizabeth kemudian ditemukan tewas di dalam kamarnya yang sepi, menandai akhir dari legenda hitam tentangnya. Kisah Elizabeth Bathory menampar keras pandangan kita yang selama ini memuja kelembutan dan keanggunan wanita. Di balik sosok yang seharusnya mewakili cinta dan kehidupan, tersembunyi sisi gelap yang tak terbayangkan. Elizabeth membuktikan bahwa wanita pun bisa menjadi personifikasi kekejaman, membawa kehancuran, menghapus batas-batas stereotip gender, dan memaksa kita untuk melihat bahwa sifat kejam bisa melekat pada siapa saja. Dari kisah ini, kita disadarkan bahwa wanita bukan hanya sosok yang melekat dengan kelembutan, tetapi juga mampu menyimpan sisi kelam yang berbahaya. Elizabeth Bathory mungkin satu di antara ribuan, tetapi kisahnya mengingatkan kita bahwa manusia, baik lelaki maupun wanita, memiliki potensi untuk kebaikan dan keburukan yang sama besarnya, di mana menjadi cerminan bahwa asumsi semata tidak pernah cukup untuk memahami kedalaman jiwa seseorang.